Hai Sobat Harjo, kembali lagi di program Headline Harian Jogja edisi Rabu 6 Juli 2022. Bersama saya Salsabila Putri, inilah Headline Harian Jogja selengkapnya. Headline pertama datang dari Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Sri Sultan Hamengkubuwono X mengingatkan kepada seluruh warga Jogja agar patuh dan mengadaptasikan diri dengan budaya lokal, termasuk hal penyelesaian konflik. Adapun unggah-ungguh masyarakat kota Jogja yang sangat menghargai pendatang, entah pelajar, mahasiswa, bahkan wisatawan, sehingga diharapkan kita bisa saling menghargai kebudayaan di mana kita berada. Pada Selasa pagi lalu, pemerintah Kabupaten Sleman dibantu jajaran kepolisian, TNI, masyarakat, dan sukarelawan bersama-sama membersihkan lokasi kerusuhan di Seturan. Bahkan, beberapa organisasi masyarakat juga melakukan aksi tolak kekerasan di depan kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta pada Selasa lalu. Dalam aksinya, warga mendesak kepolisian agar menegakkan hukum tanpa pandang bulu dalam menuntaskan kerusuhan di Yogyakarta. Headline kedua terkait penetapan status darurat penyakit mulut dan kuku. Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana menetapkan status keadaan darurat penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak terhitung mulai 29 Juni 2022. Berdasarkan informasi yang kami rangkum, hingga Selasa terdapat 21 provinsi dengan 231 kabupaten atau kota yang terkena wabah penyakit mulut dan kuku. Penanganan masa darurat penyakit mulut dan kuku dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana. Kepala daerah setempat dapat menetapkan status darurat penyakit mulut dan kuku dengan membebankan biaya kepada anggaran pendapatan belanja negara, dana siap pakai milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan dana lainnya. Apabila dana yang dianggarkan tidak tercukupi, gubernur atau wali kota dapat menganggarkan pendanaan penanganan penyakit mulut dan kuku melalui belanja tidak terduga. Masih seputar penyakit mulut dan kuku pada hewan kurban, Dinas Kesehatan Pangan dan Peternakan di Bantul menggencarkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di sejumlah tempat penjualan termasuk kandang kelompok ternak. Dari berita penyakit mulut dan kuku, kita beralih ke Kejaksaan Negeri Gunung Kidul yang memusnahkan barang bukti dari 47 perkara tindak pidana sepanjang Januari hingga Juni 2022. Headline berita selanjutnya ada petani cabai Kulon Progo yang mengandalkan strategi ngentul. Wah, kira-kira kenapa ya strategi ngentul ini diterapkan? Jadi, strategi ngentul ini diterapkan untuk memicu pembuahan cabai di usia tanaman yang sudah tua. Dengan strategi ini, petani berharap tanaman dapat terus berbuah di tengah harga yang tinggi. Headline berita selanjutnya unik dan menarik nih. Sobat Harjo, pernah nggak sih mendapat kue ulang tahun dari tumpukan uang? Perempuan bernama Vivianto tidak menyangka mendapatkan hadiah dari kakaknya dengan total 176 juta rupiah. Waduh, bagi-bagi kuenya dong kak. Kue tersebut dibuat dalam rangka ulang tahun ke-26 Vivian. Dalam unggahannya, dia memperlihatkan kue ulang tahun dari sang kakak tercinta yang setiap tumpukannya terdiri dari ringgit Malaysia pecahan 50 dan 100. Sekali lagi, sambil ucapkan selamat ulang tahun ya untuk Kak Vivian. Setelah 5 headline koran fisik Harian Jogja, akan sambil bacakan Top 7 News harianjogja.com edisi Rabu 6 Juli 2022. Headline pertama, singgung kerusuhan Babarsari, Sultan mengatakan semua harus bisa menyesuaikan dengan budaya setempat. Sri Sultan Hamengkubuwono X mengingatkan semua masyarakat Jogja bisa menyesuaikan dengan kondisi budaya lokal setempat. Headline kedua, buntut rusuh Babarsari, menjaga hiburan malam di Sleman mulai sekarang wajib pakai seragam. Pasca kerusuhan di kawasan Babarsari, pemerintah Kabupaten Sleman meminta agar petugas keamanan tempat hiburan memakai seragam. Headline ketiga,
deteksi dini bakteri penyebab pneumonia. Ini dia hasil inovasi Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN. Organisasi Riset Kesehatan BRIN mengembangkan kit dengan metode Loop Mediated Isothermal Amplification atau LAMP untuk mendeteksi bakteri Streptococcus pneumonia. Headline selanjutnya, tetap patuhi peraturan lalu lintas ya, polisi bisa menilang elektronik pakai ponsel. Masyarakat diminta untuk taat aturan berlalu lintas. Penerapan tilang elektronik sudah mulai diberlakukan. Headline selanjutnya, Serikat Buruh di Jogja diverifikasi pemerintah kota. Untuk apa? Pemerintah Kota Jogja memverifikasi sejumlah serikat buruh untuk memperoleh penyahian data keanggotaan serikat pekerja. Headline selanjutnya, pertama di Jogja, pelaku begal payudara di titik 0 km dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kepolisian Resor Kota Jogja menerima laporan kasus begal payudara dengan menggunakan Undang-Undang TPKS yang baru saja disahkan April lalu. Kasus tersebut menjadi yang pertama kali menggunakan Undang-Undang TPKS di Jogja. Kejadian ini dilaporkan oleh penyintas pada Senin 4 Juli 2022. Peristiwa dugaan kekerasan seksual terjadi di kawasan titik 0 Jogja pada Minggu 3 Juli 2022. Dakwaan yang dicobakan dalam kasus dugaan kekerasan seksual tersebut menggunakan Undang-Undang TPKS karena bukan termasuk kasus pemerkosaan atau pencabulan, namun pelecehan seksual fisik. Headline selanjutnya ada Daerah Istimewa Yogyakarta kekurangan domba kurban. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menyebut kekurangan domba akan dipasok dengan kambing. Masyarakat dihimbau lebih teliti memilih hewan kurban dan memastikan hewan tersebut dalam keadaan sehat. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta, Sugeng Purwanto menjelaskan, stok sebagian besar hewan kurban tergolong aman kecuali domba. Dari kebutuhan 19.202 ekor domba, yang tersedia hanya 17.610 ekor sehingga kurang 1.594 ekor. Akan tetapi, kambing di seluruh daerah istimewa Yogyakarta mencapai 29.676 ekor dan kebutuhannya hanya 20.286 ekor. Berita sebelumnya sekaligus menjadi penutup program Headline Berita Harian Jogja hari ini. Jangan lupa follow, like, komen, dan subscribe YouTube channel Harian Jogja. Saya Salsabila Putri pamit undur diri dan sampai jumpa.